Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Ramadhani, jurusan Tata Busana, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menganalisis suatu kejadian dalam profesi keguruan. Nah, ini adalah video tugas profesi keguruan dengan tema yang akan saya bahas, yaitu kasus korupsi guru di Indonesia. Nah, baik, sebelumnya, apa sih korupsi itu? Nah, korupsi ini adalah penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, finansial, atau material secara tidak sah. Nah, hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penggelapan dana publik, penyuapan, nepotisme, pemerasan, pencucian uang, dan praktik-praktik lain yang merugikan kepentingan publik. Nah, berikutnya saya akan tampilkan salah satu kasus korupsi yang terjadi di sekolah di Indonesia. Kejaksaan Negeri Kota Batam menahan 2 orang dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah tahun ajaran 2017-2019, kerugian negara Rp460 juta. Setelah memeriksa selama 4 jam, Kejaksaan Negeri Batam menahan Kepala SMK Negeri 1 Kota Batam berinisial LS dan bendahara sekolah berinisial WD. Keduanya diduga menyelewengkan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2017 hingga 2019 senilai Rp460 juta. Keduanya kemudian ditahan di Mapolsek Batu Ampar selama 20 hari. Jadi dugaannya adalah tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan anggaran dana BOS dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di SMK 1 Batam. Sesuai dengan hasil ya dari BPKP, yaitu kurang lebih 469 sekian juta. Kedua tersangka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Ya, menurut kalian, apa sih yang melatar belakangi oknum tersebut melakukan korupsi? Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi kasus korupsi oleh oknum tersebut. Salah satunya adalah tekanan ekonomi yang mungkin dirasakan oleh guru. Nah, terutama di negara di mana gaji guru relatif rendah. Beberapa guru mungkin tergoda untuk mencari uang tambahan melalui cara-cara yang tidak etis atau ilegal. Nah, seperti meminta uang sogokan kepada siswa atau orang tua siswa untuk memperbaiki nilai, memalsukan laporan keuangan sekolah, ataupun mengalokasikan dana sekolah untuk kepentingan pribadi. Faktor lain yang mungkin mempengaruhi kasus korupsi guru di sekolah adalah kurangnya pengawasan atau tata kelola yang buruk di sekolah. Nah, jika tidak ada sistem pengawasan yang efektif, guru yang tidak bermoral bisa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan praktik korupsi tanpa takut akan ditangkap atau dihukum. Ya, selain itu, budaya korupsi yang sudah mengakar dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku individu termasuk guru di sekolah. Nah, jika korupsi dianggap biasa atau diterima sebagai bagian rutinitas, maka guru pun mungkin cenderung untuk terlibat dalam praktik korupsi. Nah, tindak korupsi guru bisa berdampak pada gelar profesi keguruan yang mereka miliki, di mana kasus ini dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Nah, di mana guru diharapkan menjadi teladan moral bagi masyarakat dan juga siswanya, sehingga keterlibatan dalam praktik korupsi merusak citra profesi keguruan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan juga pendidikan. Nah, dampak lainnya yaitu guru yang terlibat dalam korupsi mungkin tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga melanggar kode etik dan peraturan yang mengatur perilaku guru. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas dan reputasi guru dalam masyarakat. Dan juga ketika guru terlibat dalam praktik korupsi,
Hal tersebut dapat mengurangi rasa hormat dan penghargaan terhadap profesi keguruan di mata masyarakat, siswa, dan rekan kerja. Nah, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Nah, yang pertama itu adalah mengadakan program pelatihan khusus bagi guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab moral dalam profesinya. Nah, yang kedua itu adalah memperkuat peran inspeksi sekolah dan lembaga pengawas pendidikan untuk melakukan audit secara teratur terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi sekolah. Yang selanjutnya itu adalah mendorong partisipasi aktif dari komite sekolah dan asosiasi orang tua murid dalam pengawasan dan pengelolaan dana sekolah. Nah, yang berikutnya adalah menegakkan hukuman, disiplin, dan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku korupsi, termasuk pemecatan dan penuntutan pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, baiklah teman sekalian, itu adalah pemaparan video mengenai kasus profesi keguruan yang ada di Indonesia. Nah, semoga ini bisa menjadi pelajaran dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.